Hai Hai semuanya, semuanya, salam sejahtera untuk teman-teman Sri Sundanese dimanapun berada. Kembali dengan kita di video kali ini, kita mau berbicara tentang pengalaman kita minggu-minggu ini, yang cukup karena berat ya, soalnya pengalaman berat ya. aku agak sakit di tengah-tengah wabah coronavirus di sini. Keberuntungan bukan coronavirus, terus aduh, Sakitnya cukup serius, iya betul. agak bikin kita khawatir banget, takutnya sakit coronavirus karena gejalanya demam selama 2 minggu tanpa henti, tapi tidak tinggi, sekitar 37,5 ya, Ya minimal. nggak turun Maksimal dari tiga situ. puluh delapan Ya maksimal 38 tapi nggak ada batuk, nggak ada radang, gejala-gejala. nggak ada gejala coronavirus. Cuman demam doang ya. Betul, ternyata sakitannya sakitan autoimun kayak kayak artis itu siapa Yang namanya? terkenal di Indonesia Ashanti. Ashanti ya. Iya, Ya. sakit autoimun tapi gejalanya berbeda. Kalau yang aku dengar di infotainment kan katanya cuman seluruh badannya Ashanti itu bentol-bentol. Kalau ini lebih, suamiku lebih ekstrim ya, ekstrim lagi karena dia pendarahan. Kelihatannya lebih ekstrim, padahal sebenarnya lebih ringan aku ya. Ya jadi pendarahannya tuh nggak berhenti dari Dari gusi. gusi setelah demam selama 2 minggu dan sangat lemah. Ya Iya sangat kan? lemah sampai itu sudah di awal bulan bulan Maret. Jadi sudah 3 minggu aku mulai merasa lemas, nggak bisa nggak bisa buka mata. Kalau nyetir pun merasa pengen tidur. Ngantuk Ya, gitu. bukan ngantuk, nggak ada Nggak ada tenaga. tenaga. Sekarang juga lemas banget sampai jadi pucet. Aku berpikir mungkin kurang darah atau apa, ternyata memang ada sakitan lain, mungkin kena virus. Terus dari situ dia apa namanya muncul sakitan imun atau imun yang itu sakitan yang tidak bisa dicegah, datang dengan tertiba gitu tanpa Tiba-tiba. tiba-tiba tanpa ada apa namanya gejala lain, tiba-tiba aja dan tidak bisa di diketahui kapan akan ada itu dan nggak tergantung sakitan virus, nggak tergantung apa-apa lain badan Ya, kita. jadi apa yang terjadi adalah trombosit suamiku ini sangat rendah. Mhm, Karena trombosit normal itu rata-rata kalau yang biasa 150.000 sampai mhm. 400.000. Apa yang terjadi, kenapa pendarahan? Karena tidak ada trombosit. Nah, trombosit itu kalau kita misalnya kepotong kena pisau ya, yang Terluka, menutupi, yang kalau kita terluka ya menutupi luka-luka itu adalah kayak sel-sel sangat kecil yang menutupi. Aku namanya tiba-tiba, nah trombosit. itu namanya trombosit, tiba-tiba gua nggak ada, nggak punya, habis. Punya 2.000 doang. Dua Mau ribu. mau hampir habis, harusnya 400.000 dan 2.000, tapi sekarang mulai naik ya. Sekarang juga setelah dirawat di rumah sakit Mhm, selama 7 hari, betul. trombositnya masih rendah. Kemarin waktu Wah, keluar berapa? aku pagi itu udah mulai berdarah, sudah pergi di SOS, di SOS di rumah sakit paling bagus di Roma. Aku Unit di gawat darurat. unit gawat darurat, aku dipulangkan, nggak boleh masuk karena mereka takut bahwa aku ada sakitan imun atau apa. Jadi kalau kena flu atau coronavirus, aku jauh lebih parah dari orang orang lain. Jadinya katanya pergi di dokter kamu, dokter keluarga dan minta pengecekan darah. Aku lihat dia, dokter aku nggak ngerti, aku pulang tambah lemas gitu, Tambah parah, tambah parah. pendarahan tidak berhenti, kita khawatir banget dan Iya, gak tahu apa yang terjadi. bintik-bintik Pokoknya merah gitu. seluruh badan bintik-bintik merah. Hmm. Dan lemah, yang paling khawatir adalah pendarahannya nggak berhenti Ya gitu itu, loh. itu bikin khawatir karena bisa ada misalnya pendarahan ke dalam kayak demam berdarah, cuman bukan itu masalahnya. Demam berdarah nggak ada di sini, jadi itu nggak mungkin. Ya, dan karena itu kita telepon ambulans. Kebayang dalam situasi darurat seperti sekarang ini, karena wabah virus corona, semua tetangga pada lihat, wah, pada lihat di jendela Ya pasti. karena ada ambulans datang karena dia udah nggak sanggup ya, udah lemah banget. Jadi di malam itu telepon ambulans, ambulans datang terus langsung dicek di bawah rumah, ya kan? Dicek Betul, apa betul. dulu? Ya ketika pas aku masuk dinanya-nanya apakah kamu sakit tenggorokan, kamu batuk, susah nafas,
Semuanya enggak, jadi enggak ada gejala coronavirus, tapi langsung dicek nilai gula di dalam darah, dibolongin jarinya di sini. Untuk tahu diabetes atau tidak. Ternyata enggak, semuanya normal, tekanan darah normal 120, terus demam ada 37,5. Dan yang membuat kenapa dibawa langsung adalah ada gejala darurat, yaitu adalah pendarahan tidak berhenti dan Jadi langsung dibawa ke rumah sakit, ya, pakai pijama aja langsung harus begitu. Dibawa ke rumah sakit, dimasukin di dalam tenda seperti yang mungkin kalian sudah lihat di berita-berita Indonesia. Jadi dawat darurat untuk coronavirus. Jadi aku dimasukin di situ, tenda didiamkan dulu. militer. Tenda militer ya, dikasih apa namanya itunya di dalam hidung dan mulut untuk cek apakah aku coronavirus. Nggak ada gejala, jadinya aku dimasukin di tempat darurat di rumah sakit. Langsung ditransfusi darah, bukan darah ya, ditransfusi trombosit. Jadinya Karena jadi ketika masuk rumah sakit itu langsung dicek darah dan terlihat bahwa trombositnya rendah. nggak ada, Akhirnya cuma 2000 ya. sekitar 2000 ya. Sekitar 2000 karena yang normalnya kan adalah 150.000 sampai 400.000 Betul, trombosit. itu per mikroliter. Jadi satu detik darah seharusnya ada sebanyak gitu. Aku nggak punya hampir sama habis sekali. banget ya. Terus makanya langsung transfusi. Ditransfusi, mereka coba kasih kortison juga supaya sistem imun aku berhenti mengancam trombosit aku, karena ternyata mereka sudah curiga bahwa memang sistem imun aku sedang mengancam sistem imun aku sendiri. Jadi ini sakitan autoimun. Jadi trombosit itu dibunuh sama sel darah putih. Jadi mereka mencoba kasih di tangan ini apa namanya kortison ya. Tapi gara-gara nggak ada trombosit, mereka nggak bisa menemukan saluran darah. Jadinya dia masuk di dalam kulit. Semua ini Sampai hijau, ini, merah. iya. Coba bisa deketin nggak? Ya udah cukup begini. Tuh. Sekarang udah mending, nggak segitu sakit, tapi ini salah satu penderitaan. Iya, jadi masuk kortison ya, yang cair. Kortison tapi nggak ada efek karena nggak masuk di dalam saluran darah. Ya, dan trombosit juga nggak naik karena si sistem imunnya dia masih memakan trombositnya itu. Jadi nggak naik ya. Betul. Jadinya dari situ ketika mereka tes pertama aku negatif, tes pengecekan coronavirus, aku dimasukin di ruangan isolasi. Ruangan isolasi itu mereka nunggu tes kedua, karena di Itali itu kalau ada curiga sedikit aja coronavirus, itu dites 2 kali. Yang kedua agak cukup lama, jadinya aku diam di situ hanya dikasih obat. Berapa supaya malam kamu di situ? 2 malam. 2 malam ya. Cuma dikasih obat supaya nggak terlalu berdarah. Aku stabil, nggak memparah, nggak segitu memparah. Dan coronavirusnya juga negatif. Coronavirus jadi negatif, jadi langsung mereka tahu aku nggak kena coronavirus. Aku dipindahkan di rumah sakit spesial untuk pengecekan darah. Betul. Rumah sakit spesial darah. Ya. Di pusat Roma ya. Betul. Pas aku masuk di situ, dokter katanya, nah, ada 3 kemungkinan. Kamu kanker darah, leukemia, kamu ada sakitan autoimun, atau kamu kena virus. Kalau kamu kena virus, kita nggak bisa tahu sekarang karena kamu sudah dikasih darah baru. Jadi kalau kita cek, kita nggak bisa tahu persisnya seperti apa. Jadi kita hanya ambil 2, leukemia atau sakit autoimun. Tapi kita harus tahu bahwa kamu nggak sakit yang paling parah, leukemia. Caranya gimana? Nah itu dia. Nyeri kalau aku mikir lagi. Ngeri ya. Ngeri. Jadi Langsung masuk di rumah sakit itu, dokter bilang, kita harus cek sumsum kamu. Tulang sumsum. Jadi untuk tahu orang leukemia atau kanker darah atau tidak, dicek tulang sumsum kamu ya. Jadi aku disuruh balik ya, terus disuntik ke punggungnya, nah di pinggang, di belakang sini, di bius lokal. Terus ada apa namanya jarum sepanjang ini 5 cm kurang lebih, dia setengah senti ya, dan dia tajam juga. Masuk lebar dong berarti ya. Lebar jadi juga. Bukan kecil bukan ya. Jadi dimasuk sampai di dalam tulang untuk sedot sumsum aku, karena hanya dari situ kita bisa langsung tahu bahwa aku leukemia atau enggak.
Jadi aku lihat bagaimana mereka ambil dari aku, naruh di dalam kaca, bawa ke laboratorium untuk mikroskop untuk dicek. Dan setelah 30 menit mereka kembali, katanya, sumsum kamu normal, nggak ada masalah. Kamu sakitan autoimun. Jadi Hmm, bukan leukemia yang kita khawatirkan banget, udah gugupnya tuh di situ gitu. ya, Kenapa ada masalah darah apa? Kenapa begini gitu? Kenapa kenapa sistem imun aku memakan trombosit aku gitu kan? ya betul. Nah, itu nggak Dan ada jawaban, cuman mereka tahu bahwa sumsum aku sehat. Terus langsung malam itu juga mulai terapi untuk, tapi kamu nangis kan waktu katanya disuntik sakit itu? uh, Nangis karena saking sakitnya dia nangis, tapi bekasnya aku lihat kemarin tuh kayak jahitan, tau gak? Ada sedikit ya. garis gitu, jadi kayak bukan bolong-bolong jarum ya, ada kayak bekas jahitan Tapi nggak sedikit. ada jalan lain. Mau begitu harus begitu aja, kata dokter. Aku juga nggak bayar di sini. Orang di Italia kalau masuk rumah sakit itu nggak bayar. Mau mau orang Italia, orang luar negeri, turis, orang ilegal, siapapun. Kalau darurat dan harus masuk rumah sakit, nggak bayar, nggak ditagih. Jadi Jadinya, pengobatan kesehatan di negara Italia itu tidak bayar. dan pengobatan banyak yang gratis. Kayak di situasi aku, misalnya kalau situasi aku jadi untuk selamanya, itu juga bisa terjadi. Aku hanya akan tahu dengan beberapa bulan ke depan, aku bisa terima uang dari pemerintah karena ada banyak pekerjaan yang aku tidak bisa karena kalau aku kena sesuatu bisa berdarah. Mudah-mudahan gak seperti itu, tapi Karena cepat infeksi, karena mm-mm. sistem imunnya dia itu tidak stabil. Jadi kemarin dia dirawat di rumah sakit itu untuk terapi untuk mengembalikan apa namanya trombosit itu berapa hari ya? 5 hari apa? 6 hari. Untuk kembali, Kemarin waktu di Umbreto Primo di rumah sakit itu berapa hari? iya 4-5 hari. Ya 5 hari, dan itu nggak pulih sebenarnya. Jadi trombositnya masih dinilai 30.000 ya. Ya, dan seharusnya 150 minimal. Jadi aku masih rendah, masih minum obat supaya nggak berdarah. Tapi selain dari itu, malam itu langsung mereka tahu sum-sum aku normal, aku dikasih pengobatan. Pengobatan adalah apa namanya? Imun Transfusi imunoglobulin. Imunoglobulin itu terbuat dari Itu donasi darah orang. Dari darah itu mereka hanya ambil antibody dan antibody itu dikantongin di dalam 4 liter cairan. Terus jadi dari dimasukin banyak orang dong. ribuan orang. Dari ribuan orang, cuman Ya, ngambil imunnya doang. ya dimasukin ke Oke. aku. Terus itu bikin pusing, mual, pingsan, semalaman gitu. Setiap 30 menit ada suster yang cek, yang lihat seperti apa situasi. Terus besok pagi aku bangun lemas banget. Terus aku mulai terapi. Nah, dengan obat-obatan rumah sakit lah. Pokoknya aku mulai membaik. Setelah 4 hari aku keluar dari situ. Dan gak ditagih apa-apa. Tidak ada tagihan. Nggak ada. Kalau di total berapa? 17.500 euro itu Kalau seperti rupiah? 200 juta. Oke. Dan tidak ada tagihan ya, karena Hmm. sistem kesehatan negara Italia itu umum dari pajak-pajak masyarakat. Betul, nggak ada BPJS ya. Kalau lahir di Nggak sini ada. atau nggak lahir di sini siapapun, pasti ditagih sama komunitas negara Italia. Jadinya aman. Jadi sakitan apapun pasti akan diobatin di Diobati di sini. sini Mm-mm. seperti itu. Pengalaman tentang sakit autoimun suamiku Mm-mm. yang terjadi, tidak tahu kenapa di bulan ini terjadi itu, tapi ya di apa ya, diambil hikmahnya aja. Nggak kita jadi nggak khawatir. Awal-awalnya aja sangat khawatir, sangat sedih, tapi tidak mau terjatuh di dalam rasa sedih, karena mau juga aku dan anak di rumah tetap semangat, tetap sehat Mhm. gitu. Karena kalau daya tahan tubuh kita turun karena terlalu khawatir, bisa sakit juga gitu. Ya Biar memang. kita tetap kompak gitu. Kalau ada yang sakit, kita harus sehat gitu. Jadi bisa saling membantu, saling support seperti itu teman-teman. Mhm. Jadi kalau ada teman-teman misalkan ada pernah atau mendengar teman-temannya, keluarganya ada sakitan seperti kita, bisa komentar di video ini, mungkin mau tahu lebih lanjut. Ya, dan apa pengalaman di Indonesia? Soalnya kita juga pernah ada pengalaman dengan sakitan di Indonesia dan ditagih berapa? 300 juta di situ untuk sakitan yang sebenarnya. Nah, kalau di Indonesia sistemnya Iya, itu kalau tidak BPJS yang pribadi gitu ya, sebelum diobati itu kita udah dimintain uang deposit uff, gitu. itu nggak ada di sini.
Iya, karena aku juga pernah sakit kena virus morbilli 3 tahun lalu, ya bangkrut. Ya, 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 ya. Dan itu parah. Kalau di sini nggak ada orang kabur di negara lain untuk dapat obat, itu jarang sekali. Ya, jadi inilah cerita kita, pengalaman tentang sakitan suami aku, tentang autoimun itu. Dan sekarang masih apa namanya, terapi sampai 1 bulan ke depan, ya nggak? Ya, betul. Rawat jalan. 4 hari lagi aku harus pengecekan darah untuk tahu trombosit aku naik, stabil, atau turun. Kalau turun, masalah besar dan kayaknya untuk selamanya. Kalau naik, dan itu pasti naik menurut aku, itu masalahnya sudah selesai di sini. Yang penting kamu jangan stres, harus bahagia. Ya, harus bahagia, betul, Ya, dan betul. makan sehat ya. Ya, ya dong, makan Oke, sehat. terima kasih atas perhatian dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan video kita. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Ayo, ayo, ayo. Dan untuk yang teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Dukungan kalian sangat membantu kita untuk mengembangkan channel Sri Sundanesia lebih berkembang lagi. Ya, Sampai bertemu di video selanjutnya. Dah. dah.